Shalom. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tentu kita mengucap syukur di hari Tuhan yang telah menganugerahkan nafas kehidupan bagi kita hingga saat ini. Sebelum kita melakukan tugas aktivitas, baiklah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita jadikan sebagai tuntunan di dalam kita beraktivitas. Tentu kekuatan Tuhan menyertai kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas anugerah kasih-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Bahwa saat ini Tuhan menganugerahkan nafas kehidupan bagi setiap kami jemaat-Mu. Bapa di sorga, sebelum kami melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong berkati kami agar kami sungguh diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. 2 Korintus 8 ayat 14. Demikian firman Tuhan bagi kita. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Melalui bacaan firman Tuhan ini, kita merenungkannya di bawah sorotan tema kelebihan mencukupkan kekurangan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam kehidupan kita masing-masing ciptaannya, umat tebusannya memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Tergantung bagaimana atau setiap kita di bagian mana kelebihan yang Tuhan anugerahkan. Dan juga pastinya kekurangan yang ada pada kita pasti ada. Dalam kehidupan berjemaat bergereja tentu menjadi kekuatan yang luar biasa tatkala satu dengan yang lainnya dapat menyeimbangkan antara kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bapak Ibu, kekurangan saya banyak, tetapi juga punya kelebihan. Kekurangan saya mungkin kalau lihat dari fisik saya kurang tinggi ya. Salah satunya kurang tinggi. Ya. Apakah berarti yang tinggi supaya bagi badannya supaya saya menjadi tinggi? Tentu juga tidak demikian. Ada hal-hal yang mungkin saya merasa kurang memberi waktu untuk jemaat dalam berdoa, mendoakan jemaat, kurang punya uang, membantu jemaat yang membutuhkan uang, dan lain-lain. Dan saya percaya setiap kita jemaat memiliki kelebihan. Ada yang punya uang banyak, ada yang memiliki pengetahuan, pengalaman, skill yang luar biasa, dan ada juga yang sama sekali bahkan tidak punya. Itu menurut dia. Tetapi pun merasa tidak punya apa-apa, setidak-tidaknya bahwa kita telah diberi anugerah kekuatan, kesehatan, bahkan akal budi oleh Tuhan. Hanya ada banyak orang yang kemudian tidak menyadari, bahkan tidak termotivasi untuk memaksimalkan apa yang sudah Tuhan anugerahkan itu. Mungkin saja kita tidak memiliki banyak uang, tapi mungkin kita punya waktu. Sehingga mari Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana pesan Rasul Paulus ini kepada jemaat Korintus, menyampaikan supaya mereka dapat memberikan, membagikan, menggunakan setiap kelebihan yang mereka miliki supaya dapat mencukupkan kekurangan gereja-gereja yang ada di Makedonia. Paulus berharap besar kepada jemaat Korintus, yang mana jemaat Korintus itu mereka memiliki banyak kelebihan, memiliki karunia-karunia yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh jemaat-jemaat gereja-gereja di Makedonia. Paulus mengharapkan supaya talenta, karunia yang mereka miliki dapat mereka maksimalkan untuk mencukupkan kekurangan yang ada di
gereja-gereja Makedonia. Paulus hendak menghadirkan kesetaraan di antara gereja-gereja, supaya tidak ada yang berlebihan sementara yang lain menderita. Keinginan Paulus bukanlah agar jemaat Korintus dimiskinkan karena pemberian itu, melainkan agar mereka memiliki empati dan kemurahan hati kepada jemaat di Makedonia, sambil menyadari bahwa ada saatnya nanti mereka juga membutuhkan pertolongan yang serupa. Ketika kita melihat orang lain yang membutuhkan, mari pikirkanlah, apakah kita memiliki sesuatu yang dapat kita bagikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai juga salah satu pengurus di POG DKI Jakarta, kebetulan kami dipercaya untuk mengurus Komisi Penata Layanan, dan kami dipercaya sebagai Ketua Komisi Penata Layanan. Di POG DKI Jakarta itu ada kurang lebih 20. Lalu kemudian karena kekurangan-kekurangan yang terus menerus tidak bisa bangkit, sehingga dari 20 POG menjadi 19. Nah, dari 19 POG yang ada ini pun masih ada beberapa POG yang masih membutuhkan dukungan. Sehingga Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita GKPO Halim Perdana Kusuma dipercaya oleh Tuhan, diberi kelebihan. Kita salah satu POG yang terbesar di Jakarta, bahkan di Indonesia. Bahkan mungkin kedengarannya hiperbola kalau saya bilang POG terbesar di dunia. Tidak ada POG di Jakarta ini yang memiliki 5 gereja, memiliki 1.400 kepala keluarga jemaat. Di Indonesia tidak ada POG yang sebesar itu. Demikian juga mungkin bahkan di dunia. Sehingga ini, mari kita sadari, ini adalah sebuah kekuatan yang hebat, yang luar biasa. Suatu kelebihan yang luar biasa, sehingga kita terpanggil untuk juga berbagi bagi mereka yang dalam tanda petik kekurangan. Apa yang dapat kita berikan, mari kita berikan untuk mendukung pelayanan gereja. Percayalah, sekecil apapun yang kita berikan tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan dibalas oleh Tuhan dengan caranya dan tentu dengan lipat ganda. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Biarlah dengan kelebihan yang kami terima dari Tuhan, kami terpanggil untuk juga membagikannya bagi mereka yang kekurangan. Sehingga ada kesetaraan, ada keseimbangan. Dan kami semua jemaat-Mu merasakan anugerah Tuhan yang sama. Terima kasih untuk setiap kelebihan yang Tuhan anugerahkan. Dan biarlah sungguh Tuhan, kami juga dapat membagikannya kepada saudara-saudara kami. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam tugas pekerjaan, aktivitas yang kami kerjakan. Biarlah tangan Tuhan menuntun, memberkati, membuat berhasil segala apa yang dikerjakan tangan kami. Kami yang sakit, kami memohon kesembuhan dari Tuhan. Kami yang berbeban berat, kami memohon kelegaan. Kami memohon Tuhan mengangkat setiap beban yang ada pada kami. Ya Bapa di sorga, kami hanya berserah kepadamu. Kami percaya pengalaman iman yang hebat luar biasa Tuhan akan nyatakan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami dapat bersuka cita, berbahagia atas semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Jauhkan sakit penyakit Bapa, jauhkan mara bahaya, jauhkan apapun yang tidak kami inginkan terjadi atas diri kami, atas keluarga kami. Dan biarlah anugerah kasih-Mu yang menyertai senantiasa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku mau bersorak bagimu.